Halo, oke. Em, Sagittarius ya. Halo Sagittarius. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Sagittarius. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya bercat Sagittarius. Jadi bisa cocok bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kita mau lihat energi Sagittarius, siapapun ada kaitan sama Sagittarius. Energi bulan Agustus 2023 ya. Terima kasih. Wah, ada Aries, Sagittarius, Leo. Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Ini yang kuat sesama elemen api, fire sign. Fire sign Sagittarius, Leo, Aries ya. Oke. Ada juga Libra, Gemini, Aquarius. Yang kuat Gemini sama Sagittarius. Cancer juga kuat ini ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi guys ya. Oke. Jadi Sagittarius ini bisa kamu, bisa dia, bisa terbolak-balik, vice versa ya. Kalau memang ini kamu bulan Agustus 2023, aku ngerasa ini ada konflik batin. Ada perang batin, entah perang batin ini sama diri sendiri atau ngerasa konflik batin dengan seseorang. Nah, seperti itu. Apa ya, di bulan Agustus kamu bisa ini sakit hati banget terhadap sesuatu atau seseorang. Di bulan Agustus kamu bisa ngerasa wah gimana gitu ya, capek batin, capek mental, capek pikiran, perasaan, semua capek aja. Kayak sampai kapan aku ngerasa sakit gitu ya, sampai kapan aku ngerasa ya hidup aku ini pahit gitu. Cuma kamu akan keluar dari situasi kayak gitu ya. Ini beberapa kalian akan mengalami transformasi besar-besaran, akan mengalami perubahan besar-besaran, dan ini perubahannya ke arah positif ya. Tapi kamu harus niat ya, kamu harus niat berubah kalau kamu mau hidupmu berubah. Contohnya ya, sampai kapan aku kecewa? Ya jangan lagi ada ekspektasi ke depannya, terutama terhadap manusia, terhadap orang yang kamu fokuskan, orang yang bikin kamu kecewa gitu. Ini kayak ada konflik batin yang gak enak banget sih. Kayak apa ya, kamu selama ini udah bertahan, berusaha baik-baik aja, berusaha kayak ya I'm okay gitu ya, I'm okay, aku nggak kenapa-napa sih, udahlah ya aku baik-baik aja gitu. Tapi di dalam kamu ini sakit banget perasaanmu ini. Ada kondisi, ada situasi, ada orang-orang yang menyakiti hatimu. Ya beberapa ini memancing ego kamu juga ya. Contohnya kalau ada orang egois, ada orang yang egonya tinggi gitu ya. Ya itu kan men-trigger egomu, itu seperti memacu egomu juga. Jadi bisa beradu ego, bisa konflik batin satu sama lain.
Nih kamu butuh ketenangan, butuh kedamaian, tapi kayak sulit mendapatkannya. Kayak ngerasa aku ini harus kemana supaya aku bahagia gitu. Ya, aku rasa ada seperti itu ya. Tapi percayalah, kamu akan keluar dari situasi yang gak enak itu ya. Karena ini ada kartu melepaskan. Kamu akan melepaskan sesuatu, kamu akan melepaskan ekspektasimu, kamu akan lepaskan orang-orang yang tidak ada faedahnya di hidupmu. Kalau memang harus membatasi diri, ya mau gimana? Kalau memang harus menseleksi orang-orang yang tidak layak lagi di hidup kamu, ya udah gitu ya. Dan di Agustus terjadi isu tentang keluarga. Bisa aja kamu juga ngerasa gimana ya, kan keluarga itu sebenarnya seperti rumah, tapi ternyata keluarga juga bisa bikin kecewa ya. Kalau keluarga kayak gitu, apalagi teman ya, teman juga bisa bikin kecewa, apalagi orang yang kayak bukan siapa-siapa. Ya itu juga bisa nggak sesuai harapanmu, nggak sesuai ekspektasimu. Dan kamu akhirnya seperti di persimpangan jalan. Kamu seperti kehilangan gitu. Kehilangan apa ya? Kemana sih arah hidup aku ini? Aku harus apa? Hidup aku ini dibawa kemana? Tujuan aku ke depannya tuh gimana ya? Nah, kamu akan banyak bertanya-tanya. Ya minimal kamu bertanya-tanya sama diri sendiri. Udah benar nggak jalan hidupmu ini? Terus bagaimana ke depannya perjalanan hidupmu ini? Gitu. Cuma apa ya? Ada hebatnya Sagittarius ya. Sagittarius itu energinya bisa menghealing diri sendiri ya. Jadi berbanggalah kamu sebagai seorang Sagittarius ya. Itu bisa banget menghealing diri sendiri. Jadi kayak apa ya? Kalau orang di luar sana itu bisa stresnya sampai depresi, frustasi. Kalau kamu enggak, kamu ini bisa menghealing dirimu sendiri. Ujung-ujungnya kamu kayak udahlah ya. Ya udahlah. Ya udah gitu. Ya kamu bisa bahagiakan dirimu sendiri. Kamu bisa menyembuhkan luka hatimu sendiri ya. Kamu bisa ini menghealing diri sendiri atau apa ya? Ya ujung-ujungnya kamu yang tenangkan dirimu, kamu yang sembuhkan dirimu. Ujung-ujungnya kamu ngerasa ya udah. Ya di bawah happy aja atau kita tertawakan saja. Ya inilah hidup yang sebenarnya gitu. Tapi hebat sih Sagittarius ya. Tidak putus harapan. Ya minimal berharap sama diri sendiri sih. Dan terutama berharap pada ilahi ya. Berharap pada Tuhan. Hidup kamu itu masih terus berjalan ya. Lagi pula kalau ada sesuatu, ada seseorang yang seperti gimana gitu ya. Ya itu bukan akhir dari segalanya ya. Karena hidup tidak hanya tentang dia, hidup tidak hanya tentang mereka. Tapi bagaimana kamu menjalaninya ke depannya. Tuh. Nah, ini muncul ya. Wah, jadi siapa sih sebenarnya yang ngerasa sakit? Apa kita sama-sama sakit? Apa kita ngerasa sama-sama sedih? Kamu sedih, ya aku sedih juga sih, gitu. Oke. Libra, Gemini, Aquarius, Sagittarius, ya. Ada Taurus. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio. Ini kuat Sagittarius sama Taurus ya. Cancer itu kuat ya dengan Leo. Oke. Aquarius juga itu kuat dengan Libra. Ya, aku ngerasa itu ya.
Oke. Jadi, guys, orang ini ngerasain sakit juga seperti kamu. Apalagi kalau ini ada mirroring ya sama kamu ya. Apakah kamu punya ikatan batin dengan seseorang? Apakah kamu punya koneksi batin dengan seseorang? Ya ternyata energi kalian hampir sama, atau mirip, atau mirroring, seperti cerminan ya, kayak gitu. Dia ngerasa sakit juga di sana. Dia ngerasa kayak, ya aku juga nggak baik-baik aja di sini. Aku juga sedih di sini. eh ini kayak ada faktornya dari internal ataupun eksternal ya, aku rasanya. Misalnya terjadi drama gitu di antara kita, itu karena ada pengaruh dari luar juga. Tapi ada juga pengaruh dari dalam. Karena seseorang belum membereskan dirinya sendiri. Jadi seseorang yang belum berubah lebih baik, bagaimana bisa membereskan urusannya sama kamu, ya? Kalau dirinya sendiri aja belum benar gitu, ya. Oke. Dan apa ya, orang ini lagi menimbang-nimbang, lagi mempertimbangkan kamu ini ya. Ada yang lagi menilai baik buruknya sama kamu itu apa ya gitu. Kedepannya bagus nggak ya kalau sama kamu? eh Cuma orang ini juga ya dia ada masalah lain selain kamu ya. Mungkin dia mikirin juga kayak, ya aku kan juga punya masalah gitu ya. Aku mikirin kerja, mikirin uang, aku mikirin keluarga atau apa ya. Ada yang kayak gitu. Tapi kayak gimana pun orang ini, dia tetap memperhatikan kamu, entah dari jauh ya. Dia tetap kayak lihat-lihat kamu gitu sih dari jauh. Kayak pengen tahu ya, apa kamu tidak baik-baik saja juga seperti aku. eh Bisa vice versa ya. Mungkin ada Sagittarius begitu, atau ini orang yang berkaitan sama Sagittarius. Jadi ya ada yang ngerasa kayak gitu sih. Oke. Ini beberapa kalian beneran ada drama ya. Ada konflik juga aku rasanya. Entah, ya kita itu trust issue satu sama lain. Kita kayak nggak ada rasa percaya satu sama lain. Ada di sini seorang yang kayak memang keras banget gitu. Keras dalam artian mungkin harus diikuti kemauannya, harus diikuti keinginan dia gitu. Jadi kan kalau kayak gitu, apa apa itu bukan namanya egois gitu kan. Jadi bisa konflik, bisa drama banget sih. Terus ada juga orang yang kayak negatif thinkingan ya. Negatif thinkingan ya, suka negatif thinking, berpikir negatif, kayak aku curiga deh, ada inilah itulah, atau aku nggak terlalu yakin sama kamu ya. Sorry to say, maaf ngomong, aku nggak terlalu percaya sama kamu, atau apa gitu ya. Tapi itulah manusia. Manusia itu bisa berubah. Yang tadinya baik-baik saja, kedepannya belum tentu baik-baik aja, ya. Hmm, dan aku ngerasa ini ya, sebenarnya ada yang akhirnya sadari kualitas kamu, ya. Ini teruntuk kalian yang punya kualitas ya, yang nggak neko-neko, nggak macem-macem gitu ya. Ya kalau kamu kayak gitu kan, kamu punya kualitas, kamu punya value, punya nilai gitu. Jadi kalau kamu yang terbaik dari yang lain ya, kamu tetap akan dipilih gitu. Atau biarkan waktu menjawab. Kalau kamu yang terbaik, pasti orang ini datang lagi. Pasti orang ini, ya dia akan menoleh ke kamu lagi. Itu. Oke. Okay?
Dan apa ya, aku ngerasa ini beberapa juga ada kesalahpahaman ya, misunderstanding, miskomunikasi, salah paham gitu. Jadi kayak maksud kamu apa, yang dia pikirkan apa gitu. Maksud kamu gimana, tapi yang dia nilai itu kayak gimana gitu. Jadi kan salah paham. Tuh, misalnya misalnya kayak kamu kan juga juga punya problem di hidup kamu. Hidupmu kan segala-galanya bukan hanya dia gitu. Iya, tapi dia kayak bisa berasumsi inilah, menilai ini, menilai itu sama kamu. Ya, ada seperti itu. Atau kamu punya persepsi yang berbeda sama orang kayak gini. Beberapa ini tidak seia, tidak sekata, tidak sepemikiran, nggak sama mindsetnya, nggak sama pola pikirnya. Jadi kayak, wah bentrok aja tuh. Ibarat kita paksain juga bahwa kita akan baik-baik aja, tapi ternyata nggak baik-baik aja. Nah, ada seperti itu. Nah, ini dia. Ada yang dirahasiakan seseorang. Siapa ini memendam sesuatu? Jadi kalau orangnya tertutup, banyak rahasia, menyembunyikan sesuatu, ya gimana mau ketemu titik terangnya kalau masih ada yang tersembunyi, ya? Tapi aku ngerasa banyak hal yang kamu pendam. Ya, ini berapa kalian ada yang udah kecewa, udah sakit banget rasanya, capek mendam semuanya. Akhirnya kayak udahlah, tunjukkan dirimu sekarang. Kamu marah, marahlah ya. Kamu kecewa, ya kecewalah gitu. Memang hidup ini ya tidak selalu baik-baik aja. Sampai kapan memendam semuanya? Oke. Ini berapa kalian ada ya kayak kamu kamu akan terpengaruh terhadap keadaan. Kamu akan terpengaruh terhadap situasi atau orang-orang di sekitarmu gitu. Terutama dengan twin flame atau orang yang kayak mirroring gitu ya, cerminan kamu. Ya kamu itu bisa ke distract ya atau kepengaruh sama orang kayak gitu. Ada yang kayak gini sebenarnya ya. Contohnya nih, aku tuh membanding-bandingkan hidup aku sama orang, ya. Contohnya, aku ngebanding-bandingin hidup aku sama yang lain. Terus aku ngerasa gimana gitu ya. Aku tuh belum apa-apa. Aku tuh apalah gitu. Itu kan ke distract berarti dengan pengaruh-pengaruh dari orang. Padahal kita itu punya jalan hidup masing-masing. Kita itu semua punya porsi kebahagiaan, kita punya porsi penderitaan masing-masing, ya. Dan semua itu waktunya berbeda-beda. Ada orang yang bersinarnya sekarang, tapi ada yang bersinarnya nanti. Semua itu kan beda-beda jalan hidup orang, ya. Itu contohnya. Atau buat apa kamu mengikuti standar orang lain? Dia tuh bisa gini loh, dia bisa gitu. Aku gimana ya? Aku apalah gitu. Wah, jangan ke distract, jangan kepengaruh oleh standar orang lain itu. Kalau orang lain bisa begini, bisa begitu, udah itu urusan dia. Urus hidupmu aja gitu, ya. Kita tuh nggak usah ribet-ribetin diri sendiri dengan standar orang, ya. Kalau kita misalnya ikuti standar orang lain, belum tentu loh kita bahagia. Jadi kita tanyakan pada diri sendiri, yang buat kita bahagia itu apa? Ya, mungkin kita bisa bahagia dengan menikmati prosesnya, menikmati perjalanannya untuk kedepannya gitu, ya. Tuh. Dan memang ini ada yang ke distract sama energi twin flame, ya. Seperti ada energi apa ya? Kuat banget ini tarik menarik energi kamu dengan energi dia. Jadi jangan mudah terpancing, jangan mudah hanyut, terlena. Ya, jangan menganggap seseorang itu segala-galanya, ya.
Karena kayak gimana pun yang bisa totalitas sama kamu itu dirimu sendiri. Tuh, ya kan? Ada yang harus dilepaskan ya. Ada yang harus dilepaskan. Mungkin tentang ketergantungan, ya. Tidak perlu ketergantungan terhadap sesuatu ataupun seseorang. Jangan kayak ada pola pikir, aku tuh harusnya gini, aku harusnya gitu, baru tuh aku ngerasa puas begitu. Nah, tapi ya kita harus sadari, inilah hidup. Hidup itu ada aja rasa kecewa, ya. Hidup itu tidak selalu sesuai keinginan kita. Jadi belajar melepaskan. Sebenarnya hidup yang enak itu menerima sih, ya. Kalau menerima itu hati ini lega, hati ini tenang gitu. Memang nggak mudah ya untuk menerima. Tapi keadaan kan akhirnya memaksa kita. Terimalah, terima kenyataan bahwa hidup ini ada kekecewaan. Atau terima kenyataan, ternyata dia tuh kayak gini loh. Keluargamu, temanmu ini seperti ini loh, seperti itu loh. Atau apa gitu ya. Ya terimalah gitu. Terus ke depannya gimana ya? Ya berubah. Ubah hidupmu supaya lebih baik, lebih positif. Bukan berarti harus jadi orang yang gimana gitu ya. Enggak. Tapi kayak gimana supaya ke depannya kamu jadi orang lebih menikmati hidup gitu. Ya mungkin lebih bijaksana lah membangun hidupmu. Ikuti proses perjalanan hidupmu. Ya, kayak gitu. Oke, sekarang yang kamu kerjakan ya. Nih harus banyak sabar, harus banyak kuat ya. Siapa bilang kamu nggak kuat? Kamu tuh kuat. Percaya diri lah ya. Kalau orang nggak percaya sama kamu, kamu yang percaya sama dirimu ya. Kamu itu kuat. Ini kalian ada sih perlahan tapi pasti ya. Kamu itu bisa sukses, bisa berhasil. Tapi memang isu dalam dirimu ini mungkin dalam waktu dekat kamu sangat sensitif. Sangat sensitif. Apa-apa tuh kamu perasa, apa-apa ngerasa ya gimana, mudah sedih, mudah gimana gitu ya. Kayak ada mood yang tidak beraturan aku rasanya. Kamu bisa nih kayak semangat lah, semangat nih. Nah, tapi tiba-tiba sedih. Sedihnya kayak ngerasa aneh gitu. Kok sedih ya gitu. Oke? Di sini dibilang ya kamu harus percaya diri ya. Percaya diri. Cuma ini ya. Aku sih ngerasa lebih kayak pintar-pintar mengelola perasaanmu, pintar-pintar mengelola pikiranmu, supaya kamu pintar-pintar mengelola kerjaanmu, gitu. Kamu harus tabah, kamu harus tegar, kamu harus kuat. Kayak ada kata harus, gitu. Ya itulah keadaan, memaksa kita. Ya, kalau kita tidak terima ya itu yang buat kita stres sebenarnya gitu. Mungkin menanggapi sesuatu, menanggapi kerjaan apapun itu ya, jangan berlebihan ya. Supaya kamu tetap fokus sama satu tujuan. Misalnya kayak gini ya, aku kan sensitif banget ya dalam waktu dekat. Ya sensitif itu jangan berlebihan lah, itu kan mengganggu kerjaan, mengganggu aktivitasmu gitu. Misalnya apalagi ya, aku ikuti jalan pikiran aku aja gitu. Aku ikuti jalan pikiranku sendirilah gitu kan. Tapi jangan berlebihan juga sampai kamu itu kayak apa ya, kayak
Kayak ngerasa kamu seperti tidak perlu belajar lagi, padahal harus belajar lagi ya. Ya beberapa kayak gitulah. Contohnya, kadang kan kita ngerasa udahlah, jalani aja sesuai pikiran kita sendiri. Tapi ternyata hidup ini memaksa kita harus belajar lagi supaya lebih baik lagi. Gitu ya. Oke, sekarang keuangan ya. Nih, keuangan. Sebenarnya kamu nggak usah khawatir ya. Karena kamu akan dapat pertolongan. Entah dari mana-mana saja ini ya. Jadi rezeki itu bisa ya datang dari mana aja. Nih. Kamu bisa kok memenuhi dirimu sendiri ya. Tapi beberapa kalian ada ya. Kayak ya perlahan tapi pasti gitu. Sebenarnya rezeki kamu bisa menaik gitu ya. Rezekimu bisa meningkat nanti. Keuanganmu bisa sih berubah lebih baik aku rasanya. Makanya dibilang jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu sensitif ya. Gitu. Takutnya gini loh, kalau energi kita negatif ya. Kalau energi kita khawatir, cemas, panik, berlebihan. Itu kan negatif ya. Nah, itu kan menghalang hal-hal positif. Itu kayak menghalang rezeki gitu, ya. Jadi racun-racun yang toksik-toksik itu dibuang, termasuk rasa sakit hati, kecewa, masih marah, kecewa, atau nggak suka terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Itu harus dilepaskan dengan memaafkan, mengikhlaskan. Supaya apa? Supaya tidak menghambat rezekimu. Tuh, ini kalian ada loh yang hidupnya akan beruntung karena kamu selalu memaafkan, ya. Ini ada kalian hidupmu akan bagus rezekimu karena kamu selalu mengikhlaskan. Gitu. Oke, Sagittarius ya. Jadi sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.